Jadi kesaksian saksi mata Maria aja nggak cukup, ya. Dan satu-satunya cara ya Yesus harus menjumpai langsung para murid, mendatangi langsung para murid sehingga mereka melihat langsung, menunjukkan sebetulnya Thomas itu mau percaya, tapi dia membutuhkan bukti lebih dari sekedar melihat, bukti lebih dari sekedar mendengar. Apa dampak dari pengakuan iman Thomas ini? Buku itu menceritakan tentang perjalanan pelayanan Thomas sebagai salah seorang murid Yesus. Sahabat YKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program Ngulik Alkitab sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja kita menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik. Pada episode kali ini kita masih mengulik kitab Injil Yohanes, secara khusus Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31, Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 dengan judul Percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku. Kita perlu ditolong oleh narasumber untuk mengulik teks ini agar kita bisa dibimbing, tidak kehilangan arah. Kita akan ditolong oleh, saya mau sapa Ibu Pendeta Melanie Ayub. Ibu, salam jumpa kembali. Ya, senang ketemu lagi. Program Ngulik Alkitab. Ibu Pendeta Melanie Ayub melayani sebagai pendeta GKI di Jemaat GKI Agus Salim Bekasi. Ibu Pendeta Mel biasanya itu sapaan Bu Mel yang akan menolong kita untuk mengulik teks ini dengan judul Percayalah kepadaku. Baik Bu Pendeta, kita akan mulai. Kita akan buka dalam doa. Ibu bisa memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk boleh menggali kebenaran firman-Mu, mengulik bagian-bagian dari kitab suci. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus akan bekerja, supaya apa yang kami baca, yang kami pikirkan, boleh berasal daripada-Mu. Karena itu biarlah kami dimampukan untuk memahami firman dengan benar, sehingga kami boleh memegangnya sebagai pegangan dalam kehidupan kami, yang boleh menerangi jalan-jalan kami. Karena itu, beracaralah Tuhan melalui setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 saya akan membacanya. Dan sahabat juga dimanapun berada dapat membuka Alkitab dan dapat menyimaknya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena mereka percaya, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, baik Ibu Pendeta, Ya. kita telah membaca bersama ayat 19 sampai 31. Dan diberi tema ataupun judul "Percayalah kepadaku." Mengawali segmen pertama ini mulai dengan, kenapa sih temanya ini, Bu? Percayalah kepadaku. Ya, tema ini mengungkapkan kepada kita bahwa menjadi percaya itu tidak mudah. Ya, sebab peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang bukan peristiwa yang biasa-biasa aja, tapi peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Karena itu tidak mudah membuat para murid percaya bahwa Yesus hidup. Mereka melihat sendiri bagaimana Yesus mati, mereka melihat sendiri bagaimana Yesus dikuburkan, dan bagi para murid ini sesuatu yang tidak mudah juga mereka terima. Nah, dalam Yohanes 20 di perikop yang sebelumnya, sebetulnya sudah diceritakan bahwa Yesus sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena juga meneruskan kepada para murid bahwa dia sudah melihat Yesus, dia sudah bercakap-cakap dengan Yesus. Tapi buktinya nggak terlalu berpengaruh kepada para murid. Buktinya dalam perikop kita dikatakan justru mereka memilih untuk berada di ruangan tertutup dengan pintu-pintu yang terkunci. Itu berarti mereka tetap memiliki rasa was-was, takut. Jangan-jangan mereka juga akan ditangkap atau mengalami hal-hal seperti yang Yesus alami. Itu berarti kesaksian Maria tidak cukup membuat mereka percaya. Ya. Dan kalau kita melihat secara umum, Yesus juga menampakkan diri tidak cuma satu kali kepada para murid. Ya, lebih dari satu kali. Untuk meyakinkan para murid bahwa dia sungguh-sungguh hidup. Ya, dan 40 hari setelah Yesus bangkit itu adalah kesempatan Yesus untuk menampakkan diri lebih dari 560 orang. Ya, kalau kita membaca dalam surat Paulus, untuk membuktikan ada banyak pihak yang perlu diyakinkan, baik para 12 murid atau 11 murid atau orang-orang lain. Itu membuktikan bahwa ya, untuk menjadi percaya itu tidak mudah. Karena itu belajar percaya bahwa Yesus itu hidup. Nah, tadi Bu Bel mengatakan tidak mudah untuk percaya. Butuh waktu, butuh proses. Pun kesaksian Maria Magdalena pun yang sudah mengatakan, "Aku telah melihat Yesus yang bangkit," telah bicara langsung dengan Tuhan, itu ternyata tidak lekas lalu kemudian membuat mereka menjadi percaya. Lalu bagaimana cara Yesus sendiri membuat para muridnya percaya bahwa ia tuh sungguh-sungguh bangkit, sungguh-sungguh hidup? Ya, jadi kesaksian saksi mata Maria aja nggak cukup. Ya. Dan satu-satunya cara ya Yesus harus menjumpai langsung para murid, mendatangi langsung para murid sehingga mereka melihat langsung bahwa Yesus itu hidup. Ya, karena itu dalam perikop kita dikatakan Yesus mendatangi para murid yang sedang berkumpul dalam satu tempat dengan pintu terkunci. Itu berarti tubuh kebangkitan Yesus bisa mengatasi kelemahan dan keterbatasan jasmani manusia karena ia hadir di tengah-tengah mereka sekalipun pintu-pintu terkunci. Dan itu menunjukkan Yesus yang bangkit itu Yesus yang memiliki kuasa yang lebih daripada yang mereka
miliki atau mereka bayangkan sebelumnya. Dan sapaan Yesus kepada mereka adalah damai sejahtera bagi Bagi kamu. kamu. Ya. Sapaan yang melegakan ya. Sapaan yang menenangkan. Hmm. Dengan perkataan itu Yesus mau mengangkat segala kekhawatiran mereka, ketakutan mereka ya, yang selama ini meliputi mereka dan mau menggantikan dengan damai. Karena kalau sudah ada Yesus, Sang Guru yang selama ini bersama-sama dengan mereka, maka rasa damai itu pasti akan melekat dalam hati mereka. Jadi cara Yesus untuk meyakinkan para murid mau nggak mau harus secara fisik. Berjumpa langsung. Bertemu muka langsung dengan para murid. Dan Yesus juga memperlihatkan tangan dan lambungnya. Sebagai bukti bahwa dialah Yesus yang sebelumnya sudah disalib. Ada bekas luka yang kemudian mereka meyakinkan mereka bahwa itulah Yesus. Dan kalau kita melihat responnya adalah mereka sangat bersukacita karena ternyata Tuhan dan gurunya itu sudah bangkit, hidup, dan dia betul-betul Yesus yang mereka kenal gitu ya. Karena bekas-bekas luka yang mereka lihat pada tubuhnya. Jadi cara Yesus meyakinkan agar para muridnya percaya bahwa ia sungguh bangkit, dia sungguh hidup. Yesus sendiri yang datang kepada mereka ketika mereka sedang ketakutan. Dan salam pertama yang disampaikan oleh Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Karena Yesus tahu mereka dalam keadaan sangat-sangat ketakutan, traumatik, karena mereka sendiri yang melihat bagaimana Yesus lalu kemudian dianiaya secara brutal dan di hadapan mereka Yesus mati. Dan ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, dia juga memperlihatkan tangan dan lambungnya pada mereka. Penting berarti ya, menunjukkan bukti bahwa yang berdiri di depan mereka ini bukan orang lain. Bukan orang lain. Jadi bukti kebangkitan hidup itu justru bukan dibuktikan lewat tubuh yang mulus justru ya. Betul. Tubuh yang apa adanya. Yang masih memiliki bekas-bekas luka ya. Itu yang menunjukkan bahwa oh inilah Yesus. Ya, bukan yang lain gitu. Secara fisik itu nggak bisa dielakkan ya. Sesuatu yang terlihat nyata gitu. Ya, tubuh yang mereka kenali, yang personal, yang bekas-bekas lukanya memang mereka lihat betul begitu bagaimana Yesus dianiaya dan juga dipaku, disalibkan sampai mati. Baiklah, Bu Pendeta, kita akan lihat bersama-sama di segmen selanjutnya, di segmen kedua untuk ulikan di ayat-ayat berikutnya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah.
Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 dengan judul Percayalah Kepadaku. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung, kita memasuki segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bu Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di segmen yang pertama, Bu Pendeta sudah menjelaskan mengapa temanya Percayalah Kepadaku. Urusan percaya ini tidak mudah, apalagi yang diyakinkan adalah bahwa sungguh-sungguh Yesus yang mati itu sungguh-sungguh sudah bangkit dan sungguh-sungguh sudah hidup, begitu. Nah, apakah pesan Yesus yang penting dari soal sekedar bahwa bilang, aku sudah bangkit, lalu menunjukkan bukti-bukti ya, jejak-jejak lukanya. Apa pesan Yesus yang penting kepada para murid sehingga Yesus itu harus betul-betul menampakkan dirinya? Kalau kita membaca dari ayat 21 dikatakan, Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, dan lanjutannya adalah sama seperti Bapa mengutus aku. Sekarang aku juga mengutus kamu. Jadi ada message penting yang Yesus mau sampaikan. Para murid jangan cuma terlena, kemudian juga sukacita bahwa Yesus sudah bangkit, tapi justru karena kebangkitannya mereka punya tugas, mereka punya misi, ya. Kalau dulu Bapa mengutus aku untuk melakukan misi penyelamatan bagi dunia ini, bahkan datang untuk menderita, mati, dan kemudian bangkit. Nah, sekarang itu udah selesai. Misi itu udah selesai. Dan sekarang karena dia sudah menuntaskan misi Allah, sekarang waktunya dia mengutus para murid dengan misi baru. Yaitu menceritakan kepada dunia ini tentang siapa Kristus. Mengapa Yesus mati. Dan bagaimana dia dibangkitkan. Ya. Itu momen kebangkitan Yesus menjadi momen Yesus menyerahkan seolah-olah tongkat estafet gitu. Misiku udah selesai, aku udah tuntas, selesai, nah ini mulai misimu gitu. Mulailah misi para murid. Kalau sebelumnya para murid selalu bersama sama Yesus, kemanapun Yesus pergi mengikuti Yesus, sekarang mereka punya tugas sendiri. Dan mereka harus melakukannya mungkin tanpa Yesus. Karena sebentar lagi Yesus akan naik ke surga. Itu menunjukkan juga Yesus membutuhkan para murid untuk menyebarluaskan berita tentang kebangkitannya, tentang penyelamatannya kepada dunia ini. Jadi tadi tema kita mengatakan percayalah kepadaku. Soal percaya kepada Yesus itu hal mendasar yang harus mereka miliki. Sebab kalau mereka tidak percaya, bagaimana mereka bisa melakukan misi untuk menceritakan? Kalau saya sendiri nggak percaya, ya saya ragu-ragu. Kalau saya harus menceritakan kepada banyak orang bahwa Yesus itu Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Ya, jadi percaya itu menjadi dasar penting supaya mereka bisa melakukan misi mereka. Karena tanpa percaya, mungkin mereka cenderung untuk menutup mulut, ya, tidak bicara apa-apa dan menyimpan untuk dirinya sendiri. Jadi para murid perlu memakai mulutnya untuk berbicara keras tentang Yesus yang mereka lihat, yang mereka saksikan, memakai kakinya untuk berjalan sampai ke ujung dunia untuk mengerjakan misi penting ini. Dan bahkan kalau kita melihat sejarah, para murid baru mulai menulis Injilnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, justru setelah mereka meyakini peristiwa kebangkitan Yesus. Artinya setelah mereka percaya Yesus sungguh bangkit, mereka baru menulis. Jadi percaya itu betul-betul sangat penting, mendasar, karena bagaimana mungkin mereka akan diutus untuk menceritakan tentang Yesus yang disalibkan dan bangkit itu. Bagaimana mereka bisa diutus menjalankan misinya kalau mereka sendiri tidak percaya. Baik, Bu Pendeta, kita lanjut di yang berikutnya. Tentang kita lihat di ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.
Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini apa artinya ini? Iya. Ayat ini dalam kaitan dengan pesan Yesus tadi ya. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Lalu ada muncul di ayat 23, apa maksudnya? Iya. Ya, menarik bahwa dalam ayat 23 dibicara soal pengampunan. Padahal ini Yesus baru bertemu dengan para murid, baru memberikan tongkat estafet untuk mereka mengerjakan misi baru. Nah, seorang yang diutus itu membutuhkan kuasa dan wewenang. Siapa yang mengutus kamu? Kamu diutus tuh kamu punya wewenang apa gitu ya. Sehingga kamu bisa mengatakan saya adalah utusan Kristus. Saya adalah utusan Tuhan. Kuasa dan wewenang itu penting untuk mendukung pesan. Supaya orang yang mendengar itu bisa yakin, bisa tahu, bisa mengatakan oh ya benar dia nih utusan Tuhan, bukan sembarang orang gitu. Nah, tanpa Yesus yang bangkit, para murid tidak punya pesan dan berita yang menggembirakan, tidak punya berita yang bisa mengubah orang lain. Namun tanpa Yesus dan Roh-Nya, para murid juga tidak punya kuasa apapun. Karena dia adalah orang-orang sederhana yang mungkin memiliki background yang biasa-biasa saja, ya, berhadapan dengan sesama orang Yahudi, bagaimana mereka akan dipandang sebagai seorang utusan Tuhan. Nah, karena itu murid-murid diberi kuasa istimewa soal pengampunan. Ayat ini menunjukkan bahwa ini adalah kuasa yang diberikan para murid untuk mengatakan dosamu diampuni atau dosamu tetap ada. Ya. Gimana mereka bisa memiliki keyakinan tentang ini orang ini perlu diampuni atau orang ini perlu dibiarkan saja dalam keadaannya? Tentu oleh karena pengenalan mereka tentang Yesus. Mereka kurang lebih 3 tahun sudah bersama dengan Yesus. Kemana Yesus pergi, bagaimana Yesus berhadapan dengan orang Farisi, bagaimana Yesus berhadapan dengan banyak orang, bagaimana Yesus mengampuni, bagaimana Yesus mungkin juga mengkritik orang-orang Farisi. Jadi mereka sudah tahu nilai-nilai kerajaan Allah yang selama ini Yesus sampaikan kepada orang banyak. Jadi pengenalan mereka akan Yesus itu menjadi modal untuk mereka bisa mengerti orang-orang yang akan mereka layani. Dan dengan pertolongan Roh mereka dapat menilai apakah ini orang sungguh-sungguh bertobat apa enggak. Apakah orang ini sungguh-sungguh membutuhkan pengampunan dari Tuhan apa enggak. Apakah dia layak untuk mendapatkan pengampunan dosa atau tidak. Jadi ini menjadi satu misi Yesus kepada para murid itu dilengkapi dengan kuasa dan wewenang para murid soal pengampunan. Sebab dalam kehidupan spiritual orang Yahudi pengampunan itu menjadi persoalan yang penting. Karena mereka ada korban penebusan dosa, ya, orang mengaku dosa dan sebagainya. Baik. Nah, di perikop selanjutnya ini ada seorang murid yang bernama Thomas, ya. Thomas kan termasuk juga murid Tuhan yang rasanya juga bersama dengan murid Tuhan yang lain juga akan diutus begitu ya. Tapi mengapa Thomas tidak mudah percaya gitu ya akan berita yang disampaikan para murid yang lain yang mereka udah melihat loh. Mereka sudah melihat Yesus yang bangkit dan mereka melihat juga kan jejak-jejak luka. Artinya tidak bisa disangsikan bahwa memang itu sungguh-sungguh Yesus. Ya, inilah Thomas. Di antara 11 murid ada Thomas. Thomas adalah tipe murid yang mungkin bisa dikatakan cukup mellow gitu ya. Sangat sedih dengan kepergian Yesus, patah hati akan kematian Yesus,
Dan selalu ada kan orang-orang yang memiliki kesedihan yang mungkin sampai sangat mempengaruhi dirinya, membuat dia tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Dia menarik diri dari kerumunan orang banyak Dan kayaknya Thomas tipe yang seperti itu. Buktinya ketika Yesus menampakkan diri, di mana Thomas? Lagi ngapain Thomas gitu ya? Thomas memilih menyendiri mungkin, menarik diri dari crowd dari kerumunan karena kegalauan hatinya, karena kesedihannya. Karena itu dia tidak berada bersama para murid ketika Yesus menampakkan diri. Tetapi ketika para murid juga mengabarkan, kami sudah berjumpa Yesus. Yesus betul-betul bangkit. Ya, kami sudah melihat bekas lukanya. Thomas juga tidak mudah untuk langsung percaya. Nah, mungkin banyak kita sebagai pembaca Injil, kita menganggap, wah Thomas ini, kita boleh dikatakan kita menjudge Thomas sebagai orang yang kenapa sih nggak gampang percaya ya. Kemudian seolah-olah merendahkan Thomas dibandingkan murid-murid yang lain. Walaupun kita seringkali berpendapat gitu, dan mungkin itu ditekankan oleh ayatnya yang ke-25, mungkin boleh dibacakan. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Namun Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Iya, jelas banget ya statementnya Thomas, tidak bisa digoyahkan. Pokoknya kalau muridnya cuma lihat, kalau dia mau mencucukkan, ya itu menunjukkan dia punya effort yang lebih besar untuk membuktikan bahwa Yesus hidup. Ya, ini cukup drastis bahwa berani mencucukkan jari ke dalam bekas paku, ya. Dan kalau itu tidak dilakukan, kalau dia tidak meraba sendiri, menyentuh sendiri, maka dia tidak akan percaya. Nah, saudara-saudara, ini statement yang sangat kuat. Menunjukkan sebetulnya Thomas itu mau percaya, tapi dia membutuhkan bukti lebih dari sekedar melihat. Bukti lebih dari sekedar mendengar. Sekedar kata orang. Kata orang, ya. Dia butuh menyentuh. Ya, dan itu berarti Thomas itu seorang murid yang jujur. Ya, memang itu kebutuhan dia ya. Ada orang dengar aja udah percaya. Kalau saya nggak bisa, saya harus menyentuh, saya harus melihat sendiri, saya harus meraba, gitu ya. So what gitu ya? Membuat orang percaya memang tidak sama. Ada orang dengar saja sudah percaya, ada orang yang butuh lebih dari itu. Dan Thomas itu jujur sebetulnya. Kita tidak bisa hanya merendahkan Thomas, kok Thomas begitu amat, begitu ya. Tapi dia orang yang jujur. Dia tidak kompromi. Dia tidak mudah dibuat percaya. Nah, memang ada orang yang gampang percaya, ada orang yang sulit untuk percaya. Dan Thomas adalah tipe orang yang sulit untuk percaya. Dia tidak bisa juga menjadi orang yang pura-pura percaya. Udahlah, oke lah, saya percayalah, gitu ya. Tapi enggak, dalam hati belum. Dalam hati ada keraguan. Dia nggak mau setengah-setengah. Dia jujur. Kalau nggak begini saya nggak percaya. No kompromi. Dan dia butuh bukti yang lebih daripada sekedar yang dia dengar. Bukti bukan dari perkataan, bukan dari pengalaman orang lain, tapi bukti yang dia alami sendiri. Dan itulah sebabnya dalam kehidupan kita juga memang ada orang yang mudah percaya, ada orang yang tidak mudah percaya. Dan Thomas ciri orang yang tidak mudah percaya. Tidak mudah percaya, mungkin juga saking apa ya? Itu tadi Bu Mel udah bilang ada karakter orang-orang tertentu yang mungkin saking mendalamnya itu ya, sayangnya lalu peristiwa itu, sehingga pada waktu para murid itu berkumpul ketakutan. Tapi justru malah ya sendiri yang hilang gitu ya. Mereka berusaha untuk saling dekat karena mereka takut. Ini entah saking takutnya apa saking apanya, justru tidak ada bersama dengan mereka. Nah, Bu Pendeta, ini reaksi Thomas yang ya kita juga punya karakter gitu ya, macam-macam kita bisa bercermin. Nah,
kita perlu melihat nih bagaimana respons Yesus itu karena dia tahu betul ya karakter murid-muridnya ini. Kita akan ulik bersama di segmen yang selanjutnya, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 dengan judul Percayalah Kepadaku. Kita memasuki segmen ketiga dengan narasumber Ibu Pendeta Melanie Ayub, GKI Agus Salim, Bekasi. Baik Bu Pendeta, kita lanjut di segmen ini. Respon Yesus nih, mengetahui sikap Thomas yang seperti itu. Mengapa Yesus seolah-olah, kalau kita lihat di ayat selanjutnya begitu ya, Yesus meladeni aja begitu ya sikap Thomas. Mengapa Yesus seolah-olah meladeni nih Thomas, entah dalam keraguannya, entah dalam memang sikap tidak percayanya, sehingga membiarkan ya wes ayo. Membiarkan Thomas melakukan apa yang dia inginkan. Iya. Kalau kita lihat 8 hari kemudian, Yesus berada kembali dalam rumah itu dan ada Thomas. Iya. Kalau sebelumnya Thomas ada. Kemana gitu ya. Sekarang ada Thomas di antara mereka. Tetap pintu-pintu terkunci dan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia langsung berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara-saudara, menarik. Kan Yesus nggak ada di situ waktu Thomas ngomong sama murid-muridnya. Aku akan mencucukkan jariku, gitu ya. Yesus nggak ada loh. Dan ini menunjukkan siapa Yesus. Dia adalah Tuhan. Dia mendengar apa yang kita katakan, sekalipun kita tidak melihat dia ada bersama dengan kita. Sehingga ketika Yesus menampakkan diri, langsung dia ngomongnya spesial untuk Thomas. Yesus langsung mengulurkan tangannya dan menyuruh Thomas juga untuk mencucukkan jarinya, sebagaimana yang Thomas mau. Karena sekali lagi, kok Yesus meladeni ya? Kok Yesus nggak marahin Thomas? Kok kamu nggak percaya sih? Ya, murid-murid yang lain percaya, kamu kok enggak? Ya, enggak tuh. Tapi Yesus meladeni. Itu menunjukkan bagi Yesus sikap Thomas yang tidak percaya menjadi percaya itu sangat penting. Walaupun cuma satu orang, Yesus datangin. Walaupun satu orang di tengah 11 murid, tapi kepercayaan Thomas tetap hal yang penting bagi Yesus.
Karena itu Yesus mengizinkan Thomas melakukan apa yang dia mau. Lakukan. Kalau itu membuat kamu percaya, do it gitu ya. Sebab bagi Yesus, ujungnya kepercayaan Thomas yang penting. Tapi itu juga menunjukkan betapa Yesus adalah Tuhan yang begitu sabar. Ya. Sabar untuk meladeni ketidakpercayaan Thomas, sabar untuk menantikan perubahan Thomas dari tidak percaya menjadi percaya, sabar untuk melihat orang atau murid-muridnya bertobat dan kemudian menjadi percaya. Ya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Bukan Tuhan yang memaksakan. Kamu percaya harusnya begini, enggak? Tapi Tuhan yang ngerti bahwa kita nih sulit untuk percaya, ngerti bahwa kita ini butuh bukti, butuh sesuatu untuk menjadi percaya, dan dia membuat kita mengalami pengalaman itu. Itu berarti betapa Tuhan kita begitu sabar, begitu menolong kita untuk menjadi percaya. Karena percaya itu butuh proses, dan Betul. Yesus sungguh-sungguh tekun dan sabar Betul. menuntun Thomas. Hmm. Di ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Apa makna perkataan Thomas ini? Apa dia berasa malu, sungkan? Waktu itu kan saya ngomong. Iya. Nah, ada Yesus buat tiba-tiba di 8 hari kemudian Thomas bersama dengan murid, dan Yesus datang dan mengatakan persis seperti yang diinginkan oleh Thomas. Apa maknanya nih, Thomas, perkataan Thomas? Ya, Tuhanku, menarik, dan Allahku. Iya, menarik. Respon Thomas adalah statement penting, ya. Perkataan ya Tuhanku dan Allahku. Biasanya dia memanggil Yesus itu guru, rabi. Ya. Tetapi justru ketika dia melihat bahwa Yesus itu sudah mati dan bangkit, tidak ada kata lain yang penting, bukan lagi disebut rabi, tapi disebut Tuhan dan Allah. Karena peristiwa ini peristiwa besar bagi Thomas. Ketika dia diyakinkan bahwa Yesus itu hidup setelah dia mati dan dibangkitkan, kata yang tepat, Yesus itu betul-betul Tuhan dan Allah. Jadi ini adalah pengakuan percaya Thomas. Kalau sebelumnya Thomas tidak percaya, inilah bukti bahwa Thomas sudah percaya. Bahwa Yesus itu hidup, bahwa Yesus memang Tuhan. Karena nggak mungkin kalau manusia, kalau rabi biasa saja, nggak mungkin mengalami pengalaman ini. Sehingga dia adalah Tuhan dan Allahku. Ini pengakuan yang sangat strong ya, sangat kuat. Kalau para murid dikatakan bersukacita ketika melihat Yesus hidup. Kalau Thomas tidak cukup untuk menunjukkan perasaan, tapi dia memberikan statement yang jelas, ya. Dan ini adalah pengakuan iman tersingkat pertama yang keluar dari mulut para murid. Jadi kalau kita ditanya sekarang kan kita pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea, Konstantinopel yang sangat panjang. Pengakuan iman yang tersingkat itu dari Thomas. Yesus itu Tuhan dan Allahku. Jadi secara singkat pengakuan ini penting untuk menunjukkan bahwa sekalipun tadi saya tidak mudah percaya, saya lambat untuk percaya, saya butuh bukti untuk percaya. Namun kalau saya sudah yakin dan percaya, saya nggak setengah-setengah. Saya akan menunjukkan percaya saya bukan cuma dengan perasaan, tapi dengan mulut saya, dengan hati saya akan mengatakan Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan dan Allah. Dan ini pengakuan iman tersingkat yang juga menjadi pengakuan iman dari jemaat mula-mula. Sebelum pengakuan iman rasuli yang kemudian ratusan Masehi baru diketok oleh Bapak Gereja. Ini pengakuan iman bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah. Dan kalau kita melihat dalam sebuah buku apokrif yang berjudul The Act of Thomas, apa dampak dari pengakuan iman Thomas ini? Buku itu menceritakan tentang perjalanan pelayanan Thomas sebagai salah seorang murid Yesus.
Dan disebutkan dalam buku itu, Thomas mengabarkan Injil jauh dari Yerusalem sampai ke India. Itu menunjukkan kalau saya percaya, kemanapun saya pergi. Kalau saya percaya, disuruh memberitakan Injil ke tempat-tempat yang mungkin saya tidak ketahui, nggak familiar bagi saya akan jalanin. Jadi, statement kepercayaan Thomas dibarengi dengan dia mau diutus kemanapun Tuhan mengutus dia. Dan itu menunjukkan kepada kita, ya orang bisa percayanya lambat, tapi belum tentu actionnya. Orang bisa cepat percaya, tapi actionnya disuruh kemana-mana males, nantilah, repot lah, apa ya. Tapi orang lambat percaya, tapi ketika dia percaya, dia. Lakukan apa yang harus kulakukan. Ya. Itu. Dia ekspresif sekali ya, menyatakan keraguan atau bahkan tidak percayanya. Tapi begitu dia sungguh-sungguh melihat, dia justru juga tidak ragu ya. Menyatakan imannya, ya Tuhanku dan Allahku. Gak sekedar senang, gembira gitu ya. Tapi ini sebuah pengakuan iman yang begitu sangat personal. Artinya memang dia sungguh sangat mendalam. Yang dia katakan sebelumnya itu, kalau sekali-kali aku bangkit itu berangkat justru dari pergulatannya ya. Ketika dia melihat sungguh-sungguh Yesus yang bangkit dan hidup itu, pengakuan imannya secara personal pun dia tunjukkan, tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Nah, di menit terakhir di segmen ini Bu Pendeta, apa relevansinya nih perikop ini bagi kita sebagai umat percaya yang mengatakan nih orang Kristen nih, temanya percayalah kepadaku nih, khususnya dikaitkan dengan ayat 28, ya Tuhanku dan Allahku yang dikatakan secara personal langsung dari Thomas. Iya. Nah, bagi kita sekarang, kita hidup jauh setelah peristiwa Yesus. Dan kita tidak mungkin menjadi saksi mata. Ya. Kita hanya pembaca Injil. Ketika Yohanes menuliskan peristiwa ini, dan kemudian kita baca, Yesus mengatakan dalam ayatnya yang ke-29, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita menjadi bagian itu, kita tidak melihat. Tapi kalau kita percaya, Yesus katakan berbahagialah. Walaupun proses menjadi percaya ini bagi setiap orang tidak sama. Jadi jangan menjadi arogan ketika kita mengatakan, oh aku mau percaya gitu. Dan ketika kita melihat orang lain yang belum percaya atau ragu-ragu untuk percaya, jangan juga kita menjudge orang lain. Karena proses percaya setiap orang itu berbeda. Justru kita harus menjadi seperti Yesus yang menuntun orang lain untuk percaya. Bukan menjudge, ya, bukan meremehkan. Tapi kita membimbing orang untuk sampai dia percaya. Bab itu yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita sudah percaya, tugas kita adalah membimbing orang lain yang belum percaya. Percaya walau tidak melihat, memang kepercayaan yang sejati. Kalau lihat dulu baru percaya, itu mah biasa. Semua orang juga butuh bukti. Tapi kalau percaya walaupun tidak melihat, itulah iman yang sejati. Dan berbahagialah. Yesus bilang kalau kita memiliki iman. Kita diajak untuk semakin mengenal Yesus, tapi ditantang untuk lebih dalam lagi kepercayaan kita. Supaya sungguh-sungguh kita menjadikan Yesus itu Tuhan kita, penolong kita, Allah kita, ya. Dan Yohanes 20 ayat 31 mengatakan, tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalamnya. Jadi Yohanes mengatakan sebetulnya di luar ini masih ada banyak catatan-catatan yang bicara tentang Yesus. Yesus nggak bisa peristiwa Yesus tidak bisa hanya dicatat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada begitu banyak. Tapi yang dicatat dalam kitab suci kita sudah cukup untuk membuat kita percaya
bahwa Yesus adalah Mesias, dan di dalam Yesus kita akan memperoleh hidup yang kekal. Cuman persoalannya, proses untuk menjadi percaya itu butuh waktu, dan bagi setiap orang tidak sama. Dan kisah ini mau mengatakan bukan cuman murid-murid Yesus yang pada saat itu aja yang diutus, tapi saudara dan saya, kita semua sebagai orang percaya dalam Kristus diutus juga untuk menceritakan tentang Kristus kepada banyak orang. Percaya itu jangan disimpan dalam hati, tapi percaya itu membuat mulut kita terbuka, mulut kita bercerita, kaki kita juga melangkah untuk mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Saya harus pergi kemana, Tuhan? Saya harus berjumpa dengan siapa, Tuhan? Supaya membuat orang-orang yang tidak percaya itu menjadi percaya. Supaya membuat orang yang ragu-ragu itu menjadi teguh imannya. Tapi sekaligus kita diingatkan untuk tidak mudah lemah. Sebab ya mungkin kalau Thomas adalah peristiwa Yesus sendiri, tapi dalam hidup kita ada peristiwa banyak ketika orang mungkin mengalami kegagalan dalam bisnisnya, mengalami kedukaan, ya, kemudian mengalami hal-hal yang sangat melemahkan sehingga dia kemudian mengatakan, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan berdiam diri? Kita juga diingatkan untuk tidak mudah lemah dan bimbang seperti Thomas, yang menarik diri dari crowd, yang menarik diri dari persekutuan, yang kemudian memilih untuk bergulat sendiri. Karena mungkin kita membutuhkan orang lain untuk membuat kita dari lemah menjadi kuat. Kita dipanggil untuk tekun dan setia, melakukan bagian kita, setia untuk percaya, setia untuk memberitakan Injil, setia juga untuk menolong orang lain yang mungkin sedang berada dalam keadaan berat, yang membuat imannya itu menjadi lemah. Kita menolong orang-orang seperti Thomas yang perlu diyakinkan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu akan berkarya. Dan ingatlah bahwa Tuhan begitu sabar dan pengasih, sehingga Dia tidak akan membiarkan kita kehilangan percaya. Kamu adalah milikku, kata Tuhan. Kamu adalah anak Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sesat, lari, ya, membiarkan kita menjadi jatuh tergeletak. Namun justru Dia akan bekerja. Dia akan melakukan berbagai cara, menolong kita untuk makin percaya. Tidak lemah, tidak mundur, tidak hilang rasa percaya kita, tapi makin kuat. Dan menolong kita menjadi pewarta kabar baik ke dalam dunia ini. Baik, Bu Pendeta. Jadi kita justru terinspirasi ya, dan justru dari pribadi Yesus sendiri yang begitu sangat bersabar menuntun para murid sampai pada percaya. Nah, kita semua mengatakan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan percaya kita, iman kita, kiranya itu juga buah dari perjumpaan kita kepadanya, dengannya dalam setiap proses hidup kita. Dan bagaimana kita juga justru diutus ini. Iya. Kita bukan cuman hanya sampai pada percayaan sih kepada kita saja, tetapi kita justru sebetulnya diutus juga. Tadi Bu Pendeta sudah katakan ya, dengan mulut kita mengatakan, dengan kaki kita, dengan tangan kita, apa yang bisa kita kerjakan. Dengan karya kita bisa menulis juga begitu ya. Semua pengalaman kita berjumpa dengan Tuhan. Karya-karya apa saja yang bisa kita nyatakan. Dan melalui karya kita, orang lain juga bisa berjumpa dengan Tuhan. Bu Pendeta Mel, terima kasih untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini, memberkati kita. Dan ketika tayangan ini juga boleh memberkati para sahabat juga dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang, dapat memberitakannya, menyiarkannya pada sebanyak mungkin orang, dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Dan untuk menutup episode kali ini, kita akan tutupnya dalam doa. Mari Ibu Pendeta dapat memimpinnya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, yang sungguh-sungguh mengasihi kami bersyukur kami boleh belajar dari Thomas. Mampukan kami untuk tidak menjadi lemah dan bergulat dengan keraguan kami sendiri,
Tapi biarlah ya Tuhan, kami boleh membuka hati kami untuk disentuh oleh Tuhan, agar kami boleh menjadi orang-orang yang tidak kehilangan percaya kami. Di tengah begitu banyak tantangan, di tengah begitu banyak persoalan, biarlah kami tetap boleh dikuatkan dan semakin kokoh dalam iman percaya kami. Ajar kami Tuhan, supaya sebagai utusan Tuhan kami juga tidak berdiam diri, tapi kami menyerahkan diri kami untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada, menyaksikan kepada banyak orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, dan mampukan kami dalam hidup kami menjadi alat Tuhan juga untuk membuat banyak orang semakin percaya. Karena itu biarlah Tuhan boleh menuntun langkah hidup kami. Tuhan boleh berkarya di dalam kami. Dan biarlah nama Tuhan saja yang selalu dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin.